Silakan Katis untuk bergabung. Selanjutnya setelah Katis ada Yusuf Alfiansa. Ya, silakan. Yusuf Alfiansa. Selanjutnya ada Florian Reuters, Zoe Lepana, dan juga ada Farel. Silakan. Selanjutnya tentunya ini dia Julia Roberts dan Aisyah Akila. Ya, silakan Junior Roberts dan Aisyah Akila untuk bergabung bersama dengan teman-teman cast lainnya. Selanjutnya kita ada juga sutradara dari review original Negara Muda, Bapak Rudy Arianto. Silakan. Serta jajaran produser yang pertama dari review, Bapak Ferry Lesmana. Silakan Pak Ferry. Dan juga ada produser dari Verona Pictures, Bapak Eko Supriyanto. Ya, silakan. Baik, sudah lengkap teman-teman cast dan juga terbaikkan untuk bersama dengan kita. Mungkin kita akan langsung ngobrol ke sutradara kita, ada Bapak Rudy. Rudy menarik setelah kita menyaksikan episode perdana, melihat reaksi dari teman-teman penonton dan juga teman-teman cast tadi yang baru menyaksikan episode perdana. Gimana Pak untuk nge-build chemistry ensemble, karena kan castnya ini luar biasa banyak gitu ya, dan ini aja kita nggak bisa semuanya untuk ikut presscon. Gimana untuk nge-build ensemble dari chemistry antar pemain dan menjaga ceritanya agar tetap ada rasa penasaran di tiap episodenya? Silakan Pak Rudy. Ya, itu sih organik aja ya. Aku berdiri aja ya. Silakan. Ya, silakan. Biar aku lebih menghormati. Jadi itu organik aja sih. Jadi biasa berdasarkan pengalaman sebagai sutradara, hal yang pertama aku lihat itu adalah potensi dari pemainku. Aku pelajari mereka satu-satu, potensinya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Aku data, dari situ aku simpulkan, oh berarti dia kelebihannya di situ yang aku eksplorasi, kekurangannya aku tutupi. Dari situ setelah data semua, baru aku gabung menjadi satu ensemble. Bagaimana karakter ini bisa lahir, memberi warna. Seperti jari ini. Jari ini kalau cuma ini kan macam-macam. Ya kita bikin gerak-gerak menjadi menarik ya. Gitu. Jadi memang itu semua organik aja berdasarkan pengalamanku. Aku nggak pernah berusaha untuk mengubah seorang pemain menjadi karakter lain. Tapi bagaimana kita berdiskusi organik apa yang dia miliki. Terus kita punya satu tujuan, satu misi bahwa karakter kamu seperti ini, kita kejar ke arah sana. Tapi based on apa yang dia punya, bukan based on apa yang tidak dia punya. Itu. Siap, boleh tepuk tangan untuk Pak. Terima kasih Pak Rudy. Tapi satu pertanyaan lagi Pak Rudy. Kita pengen tahu dari cerita. Tadi kan kita lihat ada harapan, mimpi besar dari anak-anak muda ini. Kalau dari kacamata sutradara sendiri, apa pesan yang ingin banget disampaikan melalui series ini? Jadi pertama aku ditawarkan sama Pak Ferry dan Verona. Pak Ferry ini mastermind-nya, otak dari cerita ini ya. Aku membaca ini satu, minimal dia punya uniqueness, keunikan. Bagaimana sebuah cerita dibungkus dalam kemasan yang sifatnya baru, itu. Tapi di balik itu kan nggak cuma sekedar itu. Di balik itu kita sebagai filmmaker, sebagai kreator, kita harus punya visi misi bagaimana mencerdaskan penonton kita, memberi inspirasi buat penonton kita, memberi masukan-masukan baik buat penonton kita, supaya orang yang menonton itu mendapat nilai-nilai positif. Nah, nilai-nilai positif itu misalnya anti bully, bagaimana optimisme ditingkatkan, bagaimana kita saling teman satu sama lain saling menyemangati. Itu yang membuat aku tertarik membuat ini, sehingga aku berdua Pak Ferry sering diskusi bagaimana nih looknya. Sebab kalau cerita remaja kan pada umumnya ya sosok lah ya, semua bagus, 11-12 lah kayak judul yang lain ya. Tapi secara tampilan kita harus punya keunikan. Nah keunikan itu yang kita gali sama-sama. Paling tidak orang menoleh.
Misalnya ada orang baju hitam semua tiba-tiba muncul satu baju merah, orang menoleh. Nah, itulah Garam Muda ini. Yes, itu dia. Terima kasih untuk rekan Pak Rudi. Terima kasih Pak. Ke Pak Ferry sekarang review Pak Ferry ini berani karena ini Garam Muda disebut sebagai rongkong remaja bertema hipdut pertama yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Dan apa yang membuat View yakin dengan perpaduan ini dan dirasa dekat dengan penontonnya? Silakan. Ya kalau kita sih yakin banget ya, karena kalau dramanya bikin baper, hidupnya bikin joget, jadi penonton dapat dua-duanya sih, gitu kan. Ya sekali lagi kita yakin banget sama series ini, karena buat kita sih drama remaja dan hibdut bukan suatu perpaduan yang dipaksakan, tapi memang udah jadi keseharian anak-anak muda di Indonesia sih, gitu. Jadi sekarang karena seriesnya udah tayang, sekarang sebenarnya berada di tangan penonton, tapi ya jika suka mohon disebarluaskan. Siap Pak Ferry, terima kasih. Selanjutnya kita juga ada Pak Eko, boleh bukakan juga teman-teman. Pak Eko, ini menarik karena secara penggunaan musiknya tadi udah nempel banget ya. Teman-teman udah pada joget juga di dalam. Kita pengen tahu bagaimana persiapan-persiapan yang dilihat dari teman-teman cast dan juga dalam mendukung visi dari sutradara dari Verona Pictures sendiri. Baik, terima kasih untuk teman-teman media. Kebetulan memang ini produk pertamanya Verona Pictures dengan video original. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Pak Toha, Mr. Edi, Evi Duta, Mas Ferry, Lesmana, Kang Eri, Mas Taufik, Mbak Citra, dan seluruh tim Mas Sony yang telah memperkuat Verona Pictures untuk bisa membuat Garam Muda ini menjadi sesuatu yang something. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Dias yang sudah tidak asing lagi di Seantero Gala Premier kita ini. Jadi sebenarnya Verona Pictures itu pertama kali bertemu dengan Mas Ferry, View Original. Ini sebuah hal yang menarik dan kita memang kebetulan sebagai sebuah PH yang sudah malang melintang di televisi, tapi ini tantangan pertama. Artinya membuat satu konten series remaja dengan warna yang berbeda, Mas Dias. Persiapannya sih cukup lumayan. Saya suka dengan teman-teman View, Mas Ferry, terutama Kang Eri dan lain, cukup detail. Hari demi hari itu kita terus bertukar pikiran seperti itu. Sampai akhirnya didukunglah dengan cast-cast yang jujur awal-awal kita terus sama sutradara sama View menempatkan mereka ini rada sulit karena mereka tuh semua jago-jago actingnya. Betul. Menempatkan bagaimana junior, siapa yang tepat jadi Fata, siapa jadi Tony. Tapi akhirnya begitu tadi episode perdana saya, kita terpuaskan. Ternyata mereka semua hebat-hebat. Yes. Mereka talenta banget. Terima kasih buat pemain, terima kasih buat Mas Rudi, Pak sutradara, terima kasih buat Mas Ferry yang bekerja keras dan teman-teman View di belakangnya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Eko Martis. Nah ini kita akan lihat kolaborasi berikutnya dari Verona Pictures dan View Original ya Pak. Amin. Terima kasih. Kita ke teman-teman cast sekarang ada Junior Robert. Tepuk tangan buat Junior. Ini permintaan teman-teman media Junior ada 1-2 jogetan kali. No. Karakter yang sangat menarik di sini Kaizen, kita lihat di episode perdana. Ini gimana saat lo dipercaya milih Kaizen dan masuk, apa yang lo explore dari seorang Junior Robert masuk ke Kaizen? Silakan. Yang aku explore sih pastinya tentang yang hibdut ini ya, tentang musik dan kepopuleran itu ya. Karena kan emang di sini yang sangat ditekenin itu kan kalau ini saya tentang hibdut ya, yang dimana kalau kita itu bebas punya cita-cita sebagai apa, bebas untuk mengekspresikan apa yang kita ingin tuju dalam kehidupan kita ini. Itu yang sebenarnya bikin agak susah itu di situ juga, karena aku jujur aja sebenarnya aku nggak terlalu mendengar hibdut awalnya, tapi setelah di sini dan beberapa kali kita adegan dinyalain terus musiknya nyalain lama-lama kok catchy juga ya. Oh hibdut nih lama-lama kok enak juga nih untuk dijoget-jogetin, ini lama-lama joget juga nih gue. Ya gitu sih, paling itu sih sebenarnya. Terus apa yang paling pengen disampaikan sih oleh karakter Kaizen ke penontonnya? Kalau dari karakter Kaizen sih sebenarnya yang mau disampaikan itu untuk awal-awal kan dia emang anak paling populer ya. Cuman yang ingin disampaikan itu kita itu nggak usah terlalu mentingin pandangan publik terhadap kita, tapi kita lebih pentingin apa perasaan kita, apa hati kita, apa keinginan kita dalam hidup. Jadi kita nggak usah peduli sama omongan orang lain sih. Sampai Ju, nge-build chemistry bersama dengan Aisyah Kila, ada Zoe juga di sini kan lo di episode 1 kita dilihat lo
ada kebimbangan nih masalah romance. Nah gimana lo nge-build chemistry dengan Aisyah dan juga Zoe? Kalau Aisyah sih susah banget ya. Tapi kalau enggak, kalau Aisyah sih gampang karena emang sebelumnya aku udah pernah project juga sama dia dan anaknya emang agak sangkot gitu sih, jadi gampang lah untuk anaknya ya. Masuk sama gue yang sangkot juga gitu loh. Maksudnya udah kan jatuh masing-masing ya, apa-apa lah ya. Makasih ya. Kalau Zoe, ini pertama kali project sama dia, tapi Zoe ini menurut aku anaknya sangat mencoba untuk berbaur lah. Dia suka memulai bicara, jadi lama-lama kita lebih gampang untuk connect-nya karena dia juga gampang open sama orang gitu sih. Junior Robert, terima kasih Ju, thank you. Kita ada Aisyah Akira juga, boleh tepuk tangan dong untuk Aisyah Akira. Ini Anet nih menarik sekali karakternya karena banyak misteri baru di episode 1 aja deh, banyak pertanyaan deh. Nah gimana kamu mendapatkan karakter ini? Boleh diceritakan nggak? Kalau episode 1 kan pasti baru lah, pilot lah, episode awal perkenalan masing-masing karakter kan. Kalau Anet sendiri, dia kan tipenya tuh yang nyerocos, yang memang nggak suka sama yang heboh kepopuleran gitu-gitu. Kalau Kaizen kan sangat mencintai bagaimana orang-orang nge-view dia, sangat mikirin kepopulerannya, sedangkan Anet tuh lebih berbeda lah itu sih. Dan aku cukup puas dengan episode pertama karena menurut aku sangat mengundang ya untuk orang-orang kepo dan nonton episode-episode berikutnya karena seru banget. Setahu aku ini series hidup pertama kali ya? Yes, betul. Iya kan, di Indonesia, dan ini juga series pertama kali aku yang menceritakan soal hidup. Walaupun emang biasanya juga series aku tuh pasti yang light, yang anak-anak sekolahan, tapi ini pertama kalinya yang bener-bener berwarna banget gitu sih. Yes, dan seru banget. sempat dibocorin sama Junior soalnya tadi karena kamu juga ikut terlibat mengisi. Betul, kebetulannya nanti nonton aja, nanti ada lagi episode nanti. Iya, nah itu gimana saat dapat tantangan tidak hanya acting tapi juga bernyanyi di sini Aisyah? Jujur, aku ngedengerin kok, Hibdut juga aku ngedengerin karena emang beda banget untuk genre di Indonesia dan seru banget. Terus aku ditantang untuk nyanyi Hibdut yang dimana aku kayaknya aku cuma bagian pendengar doang deh, bukan nyanyi, tapi ternyata setelah aku cobain, oke kok masuk-masuk aja suaranya kayak Hibdut. Tapi kan aku baru pemula. Iya. Gitu. Apa bagus, setuju kok, bagus. Bagus ya, nanti kita lihat di episode berikutnya ya. Tepuk tangan untuk Aisyah Akila. Terima kasih Aisyah, thank you. Kita ada Katis. Hai Katis, Katis Lucy di sini, kita juga pengen tahu gimana Katis mengeksplor dan masuk ke dalam karakter Lucy pada saat dipercaya. Silakan Katis. Halo. Lucy ya sama aja kayak aku gini, tapi versi nggak boleh meso. Meso Yes. itu tuh berkata kasar. Jadi mentok-mentok cuma boleh jenglot sama jangkrik. Berarti di dalam mengeksplor karakter Lucy ini kamu lebih banyak improve kah atau seperti apa dalam? Oh ya, lebih banyak improve sih karena mungkin tim dari View sama Verona tuh tahu ya aku. Sabar, tenang. Aku gak gampang hafal skrip, jadi kayak mereka pendek-pendekin gitu. Nah pas pendek kok kayak kepotong ya. Oke udah, aku explore lagi supaya nyambung gitu. Kan kamu Sesuai aku gitu. banyak adegan sama Yusuf kan? Nah, kamu banyak ngobrol nggak masih Katis nih? Nah, kalau Katis gimana? Ngobrol chemistry-nya sama Yusuf sehingga ada hubungan yang seru di episode pertama tadi. Ya biasa aja sih. Tapi seru. Semuanya seru di sini. Yusufnya juga lucu. Ya. Apa yang paling menantang untuk kamu? Karakter yang lebih menyenangkan, Lucy, atau pada saat yang terbawa emosi sangat berat? Belum pernah dapat emosi berat. Kan nanti Lucy akan dapat dinamikanya sendiri di episode berikutnya kan? Oh iya. Heeh. Nah itu belum syuting.
masih nanti belum dilakukan. Oke. Tapi nanti ada emang yang aku nanti nangis gitu. Paling nanti colok mata sendiri gitu baru. Enggak lah. Tepuk tangan untuk Katis, thank you. Yusuf ini menarik Sob, karena karakter kamu di sini membawa bumbu komedi tapi tetap tidak mengganggu ceritanya berjalan seperti apa gitu ya. Pengen tahu pada saat kamu dipercaya menjadi karakter ini gimana Sob pada saat menerimanya? Oh iya, waktu saya awal menerima dapat karakter ini ya, saya sangat mau snack, mau dong. Oke, awal saya mendapatkan karakter ini sangat kaget kan, dan saya sama sekali belum pernah mendengar hipdut itu apa. Ya. Apalagi kan di anak-anak zaman sekarang yang belum tahu tentang hipdut itu kayak gimana kan. Terus saya mempelajari lah tentang hipdut dengan musik-musik hipdutnya itu. Ternyata oke juga nih, dan saya berdoa semoga saya bisa memerankan karakter ini dan bisa memuaskan kepada para penonton semuanya. Ya, seberapa dekat sih karakter kamu dengan kamu pribadi in real life? Oh, Ya. Silakan. ya seberapa dekat ya nggak terlalu jauh juga sih dengan kehidupan nyata. Cuma bedanya itu ya di karakter aku berkini kan dia jago memainkan nada-nada, membuat nada-nada, Ya, produksi musik ya. produksi musik, sedangkan yang aslinya itu enggak banget. Karena nyanyi aja ya begitu dah. Ah, masa coba? Ya biasanya kayak Izan yang suka nyanyi. Sob, tapi menyenangkan ya sih sama teman-teman yang ada di sini. Menyenangkan banget, dan ini salah satu series pertama aku. Wow. Iya. Saya Yusuf. Ya, saya berterima kasih kepada View dan Verona Picture yang sudah mempercayakan saya untuk bisa memerankan Ber di dalam series Garam Muda ini. Yes, tepuk tangan dong buat Yusuf. Dari langkah awal, nextnya akan ada banyak series dan film menanti kamu Sob. Iya. Thank you. Kita ke Zoe Levana. Hai Zoe. Zoe, kita pengen tahu Zoe apa part paling menantang untuk kamu pada saat masuk ke cerita ini dan gimana nge-build chemistry dengan teman-teman cast yang ada di sini Zoe. Silakan. Oke, so part yang paling menantang I think ketika line aku panjang banget dan waktu itu aku harus nangis ke Kaizen. Itu aku nangis beneran, bukan nangis palsu, and meskipun setelah cut aku masih nangis. Wow. There's that, and then kalau misalnya cara build chemistry, I think I try to talk a lot. Sebenarnya aku orangnya nggak terlalu banyak ngomong, and sebenarnya introvert. Cuman karena kalau misalnya di series gini kan nggak bisa introvert dong, Yeah. jadi harus ngomong. Jadi akhirnya untuk build chemistry, I have to like talk with people, so like that. Ya. Susah ya ngedalamin karakternya karena kan agak di episode 1 ya, kita nggak tahu episode berikutnya. Episode 1 kan agak nyebelinnya dapet tuh. Nah, susah nggak untuk kamu masuk ke karakter ini? So something about Nicole is maybe orang kalau misalnya nonton satu episode doang di episode pertama itu pasti kesel. Yes. Tapi di sini aku membuat Nicole itu pasti orang waktu lihat Nicole pasti kasihan ujung-ujungnya. Nanti nonton aja deh, karena aku pertama waktu baca skripnya kesel sama Nicole, tapi lama-lama jatuh cinta sama Nicole. Itu dia, terima kasih. Thank you Zoe. Kita akan lihat bagaimana penonton bisa jatuh cinta ke Nicole ya. Biar nanti Kaizen yang rugi gitu ya. Amin. Thank you. Kita juga punya Florian Ruters. Flo, ini menarik, kita pengen tahu juga kamu gimana pada saat nge-build chemistry dan apa pesan dari karakter kamu yang bisa kena dan relate ke penontonnya. Silakan. Kalau dari nge-build chemistry, kita semua asik sih, untungnya seumuran kan, jadi ngobrol masih nyambung terus. Jadi kita semua banyakin ngobrol aja, main-main gitu di base camp sih terutama ya. Masa sih Flo? Iya bener banget. Mobile Legends. Terkait karakternya apa yang lo explore terhadap karakter yang lo perankan Flo? Karakter yang aku explore sebenarnya di sini aku pertama kali itu aku banyak dapat pelajaran dari Pak Rudi di sini karena ini series pertama kali yang sangat fresh, yang hidup gitu kan. Jadi kayak di Rob ini nggak banyak ngomong, cool, tapi dia nggak boleh sombong. Nah sedangkan kalau Flo ini dia bukan sombong, tapi dia tuh kalau misal orang menilai Flo itu kelihatan mukanya sombong gitu. Ya. Tapi di series ini aku nggak boleh seperti itu, nggak boleh terlihat seperti cowok sombong, tapi cool, nggak banyak ekspresinya tuh nggak terlalu banyak.
Jadi aku masih mempelajari itu sambil berjalan. Yes, dan kamu merasa gimana? Ada treatment khusus nggak berarti untuk melakukan hal-hal itu? Treatment khususnya mungkin kalau lagi di set sih lebih sering diingetin aja. Ya. Flo ini jangan lupa. Itu dia. Tepuk tangan untuk Flo nih, Andrew. Thank you, Flo. Thank you banget. Kita ada Adam juga. Adam, kita pengen tahu di sini karena karakternya menantang nih ya. Sini sebagai adik kelas, tapi ternyata memegang kunci. Di episode 1 ini lo menjadi karakter kunci nih. Nah ini gimana dipercaya menjadi karakter ini? Dam, silakan. Ya, jadi di sini aku berperan sebagai Tetra ya. Tetra itu karakter adik kelas dan mungkin tantangannya itu Tetra itu mempunyai suatu emosi yang kompleks karena dia sebenarnya nggak mau dibully. Betul. Tapi kan karena apa namanya sifat dia dan dia itu sedikit people pleaser ya menurut aku. Jadi menurut aku tantangannya ini mungkin ya karena jauh sekali dengan diri aku, mungkin aku agak ya tengil kali ya kayak sekarang aja nih stylenya jauh sekali dengan Tetra hari ini ya. Betul. Tapi untungnya untuk dari aku pribadi aku punya Pandi, lalu kita punya coach acting Mbak Elvito yang sangat membantu walaupun kita preparationnya mungkin cukup singkat tapi sangat-sangat intens dan itu sangat-sangat membantu aku untuk masuk ke karakternya, gimana cara gerak-geriknya Tetra, gimana caranya untuk berjalan, merespon dan lain-lain, dan aku focusing on that dan lebih fokus on scriptnya dari episode 1 dinamikanya gimana, perubahan karakter Tetra dan seperti apa, dan sejauh ini aku cukup happy untuk membawainya karena sangat-sangat terbantu oleh Pak Rudi, Mbak Elvito dan semua cast yang ada di sini. Ada Farel, terima kasih dan thank you. Terima kasih teman-teman. Kita sekarang berikan kesempatan ke teman-teman media dulu yang ingin bertanya pada teman-teman cast dan filmmaker. Silakan kalau ada yang mau bertanya di kesempatan ini teman-teman. Ada hadiah lagi ya dari Junior langsung hari ini hadiahnya dari Junior. Satu pertanyaan, satu jogetan dari Junior. Silakan. Selamat sore, aku Agnes dari Tabloid Nyata. Mau nanya ke Zoe ya. Aku kan Zoe, aku mau nanya dong. Aku pernah baca nih, kamu kan pernah jadi korban perundungan ya. Nah, perundungan dibully. Oh iya. Nah, terus habis itu di sini kan ada cerita kamu yang membuli ya. Nah, itu gimana sih gitu? Mungkin jadi keinget dulu dan gimana caranya kamu untuk bisa lepas dari beban ketika jadi korban bully. Terima kasih. Terima kasih. Zoe, silakan. Kalau mau dijawab boleh. Jadi kalau ini buka luka lama berarti ya. Jadi yes, dulu aku sempat kebully. Jadi maybe orang kalau misalnya lihat dari luar, I think mereka mikir kalau Nicole itu cocok banget sama aku karena looknya dapet ya. Tapi sebenarnya Nicole itu cuma 30% cocok sama aku. The other 70 enggak. Jadi ketika aku dapat peran Nicole, sebenarnya it's really fun to explore dan kadang-kadang a part of me juga inget sih kayak wah ini gak aku banget, tapi namanya sebagai actress juga harus berani juga kan. Ada sih kadang teringat kayak wow dulu aku pernah diginiin gak ya gitu, atau apakah ini yang diomongin orang-orang tentang aku gitu. Tapi in the end ya itu karena udah cerita lama, aku buka halaman baru. I don't think I think about that anymore. Ya, semoga kita berikan support. Semoga terjawab kata. Thank you Zoe, thank you untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya di kesempatan ini karena di momen ini kita hanya bukan 3 pertanyaan sebenarnya. Silakan di sebelah kanan ada. Kalau belum ada kita mau tanya lagi ke teman. Ada sebelah kanan? Oke. Mana? Bawah. Oh ini dulu. Oh bawah ada. Oh bawah. Sorry maaf ya. Nggak kelihatan kita. Boleh berdiri, Pak, boleh berdiri ya. Berdiri, nggak apa-apa boleh. Nah, silakan. Biar kelihatan. Oke, selamat sore. Saya Sarah dari Media Lasak ID. Ada beberapa pertanyaan. Ada ke sutradara dan penulis untuk ngomong series terutama remaja sebenarnya belakangan juga mengangkat soal bullying. Nah, apa sih yang menjadi poin yang akhirnya buat penonton pun nanti merasa ini beda banget gitu? Selain dari hidupnya dari tadi yang kita bahas gitu kan. Itu pertama, kedua
untuk pemain rata-rata kan sebenarnya udah lulus lama ya. Mungkin pertanyaan yang ada yang lebih tua kok. Tapi gimana kalian mendalami lagi jadi peran anak sekolahan SMA gitu kan? Sedangkan kalian mungkin ada yang sudah lama lulus gitu. Terus yang ketiga untuk Kedis, ini kalau salah proyek kedua juga ya untuk series. Nah sebelumnya juga bilang karena teman-temannya udah pada nikah, akhirnya nyari pengalaman baru di acting. Nah akan sejauh apa dirimu akan terjun ke dunia seni peran ini, dan ada proyek baru atau ada target apa yang mau kamu capai selain series? Makasih. Oke, siap. Thank you. Baru dulu silakan Pak, yang berbeda dari. Ya, terima kasih. Soal cerita kan udah habis dimakan sama William Shakespeare ya. Cerita percintaan itu udah habis. Tapi tugas kita sebagai sutradara dengan tema-tema yang sudah dibullying aja, itu masalah point of view. Misalnya sekarang aku bicara dari sinema band. Aku mau jawab dulu. Jadi aku bicara soal tentang cerita remaja dengan proses yang sama seperti judul-judul lainnya, tapi dengan point of view yang ini tentu beda. Dengan point of view yang dari sini juga beda. Nah itulah tugas sutradara untuk melihat itu, sehingga tidak sama. Ya, mungkin rata-rata atau teman-teman yang lain mungkin melihat cuma dari sini. Tapi tugas sutradara tuh kadang-kadang boleh dong dia melihat dari sini. Seperti kamu kan. Nah itu yang bisa bikin membedakan. Soal ide cerita segala macam itu udah habis dibikin sama si William Shakespeare ya. Gitu. Jadi itu yang bisa kita tangkap, bahwa kemampuan seorang saudara adalah bagaimana melihat cerita itu dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang yang mungkin belum pernah dielaborasi dengan saudara-saudara lain. Itu sih salah satunya. Siap, terima kasih. Wah, luar biasa, terima kasih. Jadi dari berbagai sudut pandang diberikan di sini, nanti akan terungkap dari tiap episodenya. Kalau boleh diwakilkan tadi pertanyaan kedua oleh Junior dan Aisyah ya. Mentang gue paling tua ya. Enggak, lu kan setahun dulu kemarin. Paling tua di sini. Enggak. Bapak gue. Mak lu. Kalau dari Aisyah dan Junior, yes, gimana membawa memori tentang anak-anak SMA lagi, silakan. Oke, Kak Sarah, iya kan? Yes. Iya betul namanya. Oke, makasih ya pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau untuk ngelakuin jadi anak SMA lagi itu sebenarnya nggak susah, karena sebelumnya aku udah pernah ngalamin gitu. Yang susah itu kalau misalnya kita dapat karakter yang kita nggak pernah ngalamin sama sekali, itu yang susah menurut aku. Aku pernah dapat karakter yang misalkan jadi psycho, itu yang susah karena aku nggak pernah ngalamin jadi psycho. Tapi ya jadi enaknya kan karena kita udah pernah ngalamin, jadi untuk nge-recall itu lagi jadi anak SMA lagi itu lebih mudah gitu. Paling yang kadang-kadang aku harus balancing itu dimana aku harus lebih jadi tingkah laku itu lebih jadi anak kecil aja gitu. Kalau misalkan sehari-hari aku lebih mungkin jalannya lebih ya udah kita mungkin lebih nyantai, ngobrol lebih tenang. Tapi kalau kita pikir-pikir anak muda itu kata-kata ngobrol itu kadang-kadang mungkin bisa lebih cepat, bisa tiba-tiba ngobrol itu banyak dengan tingkat gerak-geraknya, karena ya pasti itu yang harus dilihat sih. Jadi tinggal di recall aja, oke waktu muda itu gimana sih. Ya semoga aja muka aku masih masuk ya. Masuk, ya. masuk, percaya semua masih. Thank you, Ju. Kasih Kak Sarah. Aisyah, silakan. Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Juju. Kita nggak tua kok, Ju, kita cuma muda. Iya. Iya. Tapi benar sih kalau kata Juju, aku setuju. Kebetulan kalau meranin SMA kan kita udah pernah ngalamin itu. Jadi ya tinggal kita explore lagi aja apa yang harus kita explore. Tapi lebih susahnya kalau misalnya kita meranin karakter yang belum pernah kita lewatin, misalnya contoh menikah atau apapun itu, kita belum ada di sana. Jadi kalau mau explore yang lebih lagi sih ya untuk cerita-cerita yang kayak gitu. Mau apa sih? Ya itu kurang lebih sama ya, terkadang pernah mengalami masa SMA, jadi tinggal recall lagi gimana momen-momen SMA. Iya betul. Thank you. Yes. Thank you. Ketis, silakan Ketis, boleh dijawab. Oke, buat pertanyaan Kak Sarah, dia jaket user. Silakan. Aku mau sejauh Jackie Chan. Ya, pokoknya sampai kayak jadi Jackie Chan seperti cewek, ya. Jadi doain ya. Jadi kamu kalau ke depannya ada tantangan untuk series atau film action mau berarti ya?
Mau dong, bahkan nanti kameramennya pun aku tendang. Enggak ada, enggak. Ya pasti profesional, terus latihan dulu. Misal disuruh karate, taekwondo, nanti aku karate, taekwondo sesungguhan deh. Tapi artinya kamu pengen sejauh mungkin mencoba sejauh Ya, mungkin di kita harus melebarkan sayap kita sebelum kita tua. Wah, tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Candice di industri series dan film Indonesia ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Boleh, ada satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau. Dibawa lagi ada nggak? Dibawa lagi. Dibawa lagi. Silakan. Sebelah kanan. Halo, saya Syahna dari jongkatterang.com. Ini yang ringan-ringan aja sih, saya pengen tahu dong selera musik kalian, apakah juga suka hipdot atau... Oke, menarik nih. Karena kan ini filmnya series mengangkat hipdot, kita pengen tahu selera musik dari masing-masing cast dan juga produser ya. Iya, produser dan sutradara juga. Yes, dari Pak Ferry dulu, Pak Ferry. Selera musik, silakan. Ya kebetulan hipdot makanya ada series ini. Silakan, Pak Rudi. Aku tahu lagu dari sini merah hijau kuning biru. Aku udah lupa. Aku tahu garam muda, garam madu. Yes. Jadi memang kebetulan aku kan memang musisi sebenarnya. Iya. Aku bukan saudara yang kebetulan hobinya jadi saudara. Yes. Oke, so genre musik favorit? Genre musik favorit sih karena ini hipdut, jadi hipdut. Aku tuh mengikuti zaman aja, mengikuti kemauan aja. Oh, udah lagi di hipdut, oke hipdut. Nanti hip hop, nanti dangdut, dangdut. Sekarang lagi sering hipdut yang mana? Hipdut. Aku udah lupa cadangan. Wow. Tahu nggak? Aku setiap hari aku setel cadangan dan aku udah lupa. Itu playlist aku yang the best. The best. Oke, Gemis. Kalau aku nggak mau bohong, jadi aku sukanya lagu Cina. Tapi aku juga suka hidup juga. Semenjak main film ini harus suka hidup. Iya kan, biar mendalami kan. Iya, Pak Eko dulu, kita ke kanan dulu ke Pak Eko. Boleh minum silakan. Kamu lagu Cina dan hipdut berarti ya, Gemis ya. Pak Eko? Iya, kalau saya sebenarnya penyuka Endeks Aka awalnya. Oh, awalnya. Nah, karena saya orang Jawa kan soalnya. Tapi begitu saya ketemu sama Mas Ferry, saya jenis katensi sama Nakila. Siap. Terima kasih Pak. Halo Pak Leo, kalau ngomong Pak. Wah, saya dulu. Iya. Oke. Kalau aku sebenarnya hipdot ini mungkin tahunya dari TikTok ya awalnya kan. Sebelum dari series ini, tapi sebenarnya nggak terlalu mendalami sih. Tapi sebenarnya pas pertama kali mungkin ya dengan hipdot tuh, wah ini lagunya mungkin fresh sekali dan catchy sekali ya. Walaupun tidak terlalu mendengarkan, tapi setelah masuk dengan Garam Muda ini jadinya jadi ngefans nih sama Nakila padahal teman saya sendiri sih. Nah, berarti sekarang lagi dengerin itu ya. Lagu yang mana? Wah, banyak banget banyak sih dance itu garam muda, terus habis itu iya Magic Give Me You. Iya. Itu banyak banget. Ya, terima kasih. Love You Nakila. Belum, kalau kamu genre favorit apa sebenarnya? Kalau genre favorit aku sukanya house music. House music. Aku sangat menikmati itu, tapi kalau hipdot aku lebih menikmati lagi. Yes. Boleh kali. Boleh dikit. Iya, boleh dikit. Aku udah lupa. Oh, Garam madu. Belum, thank you. Zoe, genre favorit apa sih? Ini mau jujur ya? Iya dong. I actually like alternative, psychedelic sama techno. Cuman kalau misalnya di set ini setiap hari aku dengerin hipdot, jadi tiba-tiba Magiku Hibini Masuk. gitu. Junior Robert. Ini dong. Diri. Gak usah sama-sama itu ya. Saya lagi mau kalem nih. Iya, silakan, Ju. Masuk RT dulu. Yes. Genre favorit Junior Robert? Santai aja lah, hip hop aja udah. Sekarang udah kali ini gak ada ngelawak, hip hop udah dikit ya. Gak ada ngelawak. Terus setelah berproses di sini denger hipdot, Ya, karena ada hitnya jadi masuk lah. sekarang tetap ada hip hop ya. Thank you. Aisyah Akila, kalau kamu genre favorit?
aku sebenarnya masuk apa aja ya, tapi aku suka afro, aku suka metal, aku suka psychedelic, aku suka alternatif, aku suka indie, semua aku suka. Hipdut pun aku suka. Iya, sih dengan tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Oke, terakhir sebelum kita tutup untuk di press conference ini, masing-masing cast, kita minta dari masing-masing cast kalau boleh menggambarkan dengan 2 kata series Garam Muda ini apa sih menurut kalian? Silakan. Yusuf dulu. Silakan Yusuf. Saya 2 kata Garam view original Garam Muda itu apa dan apa? fantastis dan menarik. Oke, Ketis, 2 kata Ketis. Mantap, harus lihat. Tiga dong. Mantap harus lihat. Coba kita. Aisyah gimana? Warna-warni. Oh, warna-warni. Junior Robert? Unik sekali. Unik sekali. Zoe? Youthful, colorful. Nah, itu dia. Flo? Nomor 1. Kamu banget. Must watch. Iya, sih. Oke, terakhir kita minta sutradara kita untuk menutup closing statement ya, baru disilakan untuk teman-teman media yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat media yang sudah susah payah, sukarela untuk meliput kami, untuk bagaimana mentransformasikan ide kami ke bahasa yang lebih ramai. Terima kasih buat View ya, yang dibantu sama Ketua Pak Ferry, timnya, Heri, Tofi, Yosi, Bu Koni dan Bu Citra. Dibantu juga dengan tim Verona, Eko, Bu Dipin, ya, Pak Lubuk, dan pemain-pemain ini. Kebetulan aku punya pengalaman berarti nama mereka dari jujur dari kecil syuting sama aku, Aisyah Akila dari kecil syuting sama aku, sehingga kadang-kadang kalau pengacara sampai aku berpikir apakah aku masih pantas ngerjain seperti ini gitu. Ternyata bergaul sama mereka membuat aku lupa diri bahwa aku ternyata bukan tua lagi. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Teman-teman, kita foto bareng, silakan boleh berdiri. Baik, Pak Ferry.